Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TAP 1. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan irigasi, di mana kita akan membahas tentang sejarah irigasi di dunia dan di Indonesia dan fungsi irigasi di pertanian. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri dengan Mawar Suciyanti dengan NIM J1B0220012. Saya Swastri Sasmita dengan NIM J1B022024. Saya atas nama Triati Puspitasari dengan NIM J1B022025. Saya Kiki Astrianingsi dengan NIM J1B022010. Saya Muslimah dengan NIM J1B022013. Baik, pertama saya akan membahas tentang sejarah irigasi di dunia. Sejarah irigasi di dunia dimulai di Mesopotamia sekitar 3000 Masehi dengan penggunaan kanal untuk mengalirkan air dari sungai Tigris dan Efrat. Di Mesir kuno, sistem irigasi sederhana melalui kanal digunakan untuk mengairi sawah dari sungai Nil. Peradaban Indus juga mengembangkan saluran air dan bendungan sejak sekitar 2500 Masehi. Sedangkan di China, sistem irigasi yang mencakup proyek Dujamnya sudah ada sejak abad ke-3 Masehi. Sementara di India, sistem waduk dan saluran digunakan untuk mengelola air. Selanjutnya, sejarah irigasi di Indonesia. Sistem irigasi sudah dikenal sejak era kerajaan kuno seperti Majapahit dan Sriwijaya yang menggunakan teknik untuk mendukung pertanian. Di Bali, sistem subak yang berbasis komunitas telah ada sejak abad ke-9 untuk mengatur distribusi air. Pada masa penjajahan Belanda, sistem irigasi dimodernisasi dengan pembangunan bendungan dan kanal. Setelah kemerdekaan, Indonesia terus mengembangkan sistem irigasi seperti proyek Jatiluhur untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya, fungsi irigasi dalam pertanian. Dalam pertanian, irigasi memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung keberhasilan dan efisiensi produksi tanaman, yaitu 1. Menyediakan ketersediaan air. Irigasi memastikan bahwa tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup, terutama di daerah dengan curah hujan yang tidak menentu atau dalam kondisi kekeringan. 2. Meningkatkan hasil panen. Dengan menyediakan air yang konsisten, irigasi membantu tanaman tumbuh optimal, yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. 3. Memungkinkan pertanian semusim. Irigasi memungkinkan penanaman di luar musim hujan, memungkinkan petani untuk produksi lebih banyak dan berbagai jenis tanaman sepanjang tahun. 4. Mengelola kelembapan tanah. Irigasi membantu mengatur kelembapan tanah, mencegah kondisi tanah terlalu kering atau terlalu basah yang dapat merugikan tanaman. Yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi dengan kontrol yang lebih baik atas kelembaban tanah. Irigasi dapat membantu dalam distribusi nutrisi yang lebih efisien, memaksimalkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang keenam, memfasilitasi pertanian intensif. Sistem irigasi yang efisien memungkinkan praktik pertanian intensif seperti penggunaan teknologi tinggi dan metode budidaya yang memerlukan pasokan air yang stabil. Yang ketujuh, dengan memanfaatkan irigasi secara efektif, petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi risiko terkait cuaca, dan memaksimalkan potensi hasil tanaman. Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan
rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa irigasi pertama kali berkembang di peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Mesir kuno melalui sistem kanal dan bendungan. Selama periode klasik, teknologi irigasi semakin maju dengan penemuan pompa dan sistem penyaringan. Pada era modern, teknologi irigasi berkembang pesat dengan pengenalan sistem irigasi tetes dan otomatisasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Sedangkan sejarah dalam Indonesia, irigasi telah ada sejak zaman kerajaan kuno seperti Majapahit dengan sistem tradisional seperti subak di Bali. Selama masa kolonial Belanda, sistem irigasi diperbarui untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama di Jawa. Setelah kemerdekaan, Indonesia terus mengembangkan sistem irigasi dengan teknologi modern untuk mengatasi tantangan iklim dan meningkatkan hasil pertanian. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum